warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Fatria Cantika Yusufani dengan NIM 2323155 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam kelas A Angkatan 23. Hari ini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA untuk memenuhi UAS Bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Firda Azhara SPD MSI. Nah, mari kita mulai. Nah, sebelum kita bahas prosesnya, kita pahami dulu mengapa replikasi DNA itu penting. Replikasi DNA itu bertujuan untuk menggandakan materi genetik agar setiap sel anak mendapatkan informasi genetik yang lengkap dan identik saat sel membelah. Bayangkan seperti mesin fotokopi, DNA induk adalah dokumen aslinya dan replikasi menghasilkan salinan yang persis sama. Nah, replikasi DNA itu terjadi di dalam nukleus pada sel eukariot, seperti sel manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan pada bakteri, prokariot, replikasi terjadi di sitoplasma karena tidak punya inti sel yang bermembran. Kapan tepatnya? Yaitu pada sel eukariot, replikasi terjadi di fase S atau sintesis dari siklus sel, yaitu tahap persiapan sebelum sel itu membelah. Nah, sebelum kita bahas tahapannya, ada pemain-pemain penting yang harus kita kenal, yaitu enzim-enzim yang bekerja dalam replikasi DNA. Ada 7 enzim utama: helikase, primase, DNA polimerase 3, DNA polimerase 1, DNA ligase, SSP protein, dan topoisomerase. Masing-masing memiliki peran yang spesifik. Nah, tahap pertama adalah inisiasi. Replikasi tidak dimulai dari sembarangan tempat, melainkan dari titik khusus yang bernama origin of replication atau ORI. Disinilah enzim helikase bekerja. Dia seperti resleting, membuka ikatan hidrogen antara dua untai DNA induk. Nah, selanjutnya topoisomerase bekerja di depan helikase untuk mencegah DNA kusut akibat pembukaan ini. Lalu SSB protein menempel pada untai tunggal agar tidak kembali menutup. Terbentuklah yang kita sebut dengan garpu replikasi atau replication fork. Bentuknya itu seperti huruf Y. Nah, kemudian primase datang mensintesis primer RNA pendek sebagai titik start untuk sintesis DNA yang baru. Tahap kedua adalah elongasi. DNA polimerase 3 adalah enzim utama yang menyintesis untai DNA baru. Tetapi dia hanya bisa bekerja dari arah 5' ke 3'. Hal ini menyebabkan dua untai diperlakukan berbeda. Pertama ada leading strain atau untai terdepan. Untai ini disintesis secara kontinu, terus-menerus searah dengan garpu replikasi. Nah, DNA polimerase 3 cukup bekerja dari satu primer saja, lalu terus menyambung nukleotida satu persatu mengikuti template. Berbeda dengan leading strain jauh lebih kompleks karena arahnya berlawanan dengan garpu replikasi. DNA polimerase 3 tidak bisa bekerja kontinu di sini. Solusinya, sintesis dilakukan secara diskontinu, yaitu terputus-putus, menghasilkan fragmen-fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen tersebut membutuhkan primer RNA baru dari primase. Terbentuk, DNA polimerase 1 datang untuk menggantikan primer RNA tadi dengan nukleotida DNA yang sesungguhnya. Nah, tahap terakhir adalah terminasi. Setelah semua primer RNA digantikan DNA, masih ada celah kecil yang disebut dengan nick di antara fragmen-fragmen tersebut. Disinilah DNA ligase berperan. Dia adalah enzim lem yang menyambungkan semua celah ini, menyempurnakan untai baru. Hasil akhirnya apa? Yaitu dua molekul DNA yang masing-masing identik dengan DNA induk, satu untai lama dan satu untai baru. Inilah yang disebut dengan replikasi semi-konservatif. Baik, mari kita rangkum. Replikasi DNA bertujuan mewariskan informasi genetik yang identik. Terjadinya di nukleus pada fase S siklus sel. Prosesnya melalui 3 tahap. Ada inisiasi, helikase membuka heliks, primase membuat primer, elongasi. Yang kedua yaitu elongasi atau DNA polimerase 3 menyintesis untai baru secara kontinu di leading strain dan diskontinu di lagging strain. Lalu dia akan menghasilkan fragmen Okazaki. Lalu terminasi DNA ligase menyambungkan semua fragmen menjadi untai yang utuh. Hasilnya 2 DNA baru yang identik dengan DNA induk semi-konservatif. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang replikasi DNA. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua dalam memahami materi ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.